Halo semuanya, kembali lagi bersama di Today is Math. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai diagnostic test math untuk SAT Math level. Nah, yang pertama ini mengenai nomor 14, what is the measure of the angle formed by the hands of a clock at 5 o'clock? Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa sih besarnya sudut yang dibentuk dari jam menunjukkan angka 5. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya kalau semisalkan jam itu dia ini merupakan eh, benda ya, benda yang berbentuk lingkaran gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya ini, kayak kan jam ada juga yang bentuknya segi lima, ada juga yang bentuknya persegi, ada yang juga yang bentuknya yang lain-lain gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita ambil contoh yang lingkaran seperti itu. Lagi pula kalau semisalkan kita ambil contoh jam yang lainnya itu tidak general seperti itu. Nah, di sini kita lihat dalam jam itu kan dia ada berapa angka sih? Dia kan punya angka di sini ada 12 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi ada 12 angka. Nah, karena ada 12 angka, berarti kita bisa tahu nih berapa sih besarnya masing-masing sudut pada tiap angka. Jadi, besarnya sudut pada tiap angka itu sama dengan total sudut keseluruhan pada jam yang berbentuk lingkaran yaitu 360 derajat per dibagi 12. Nah, ini besarnya itu sebesar 30 derajat. Sehingga besarnya sudut pada tiap angka adalah 30 derajat. Nah, di sini pertanyaannya yang ditanyakan adalah pada angka kelima. Sehingga sudut pada jam kelima itu sama dengan ya 5 dikali tiap masing-masing sudut di angka yaitu 30 derajat. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 15. Jika fungsi f(x) sama dengan seper dari 2x kuadrat plus 1, maka tentukan dari f untuk x sama dengan min setengah. Nah, untuk yang soal seperti ini, itu sebenarnya kita tinggal substitusikan aja nilai x-nya yaitu yang sama dengan min setengah ke dalam fungsi f(x). Berarti karena di sini fx-nya sama dengan seper dari 2x kuadrat plus 1 dan yang diminta adalah pada saat x-nya sama dengan min setengah, maka tinggal kita masukin aja ya 1 per 2 dikali, berarti di sini min setengah kuadrat ditambah 1. Berarti di sini 1 per 2 dikali, nah min setengah dikuadratkan, berarti kan min setengah dikali min setengah, berarti hasilnya adalah seperempat ditambah 1. Nah, perhatikan di bagian penyebut ini, kan ada 2 kali seperempat ya. Nah, 2 di sini bisa dicoret ya, atau saling membagi gitu ya, antara 4 dengan 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti ini hasilnya adalah 1 per setengah plus 1. Nah, setengah plus 1 itu kan sama aja dengan 3 per 2 kan ya. Berarti 1 per 3 per 2. Nah, bentuk seperti ini. Nah, bentuk yang 1 per 3 per 2 ini kan sama aja ya dengan pernyataan 1 dibagi 3 per 2. Kalau gitu, kalau operasi pembagian di sini mau diubah menjadi bentuk perkalian, angka yang di ruas kanan harus kita lakukan flip atau kita balik. Berarti ini jadi 1 kali 3 per, sorry, 1 dikali 2 per 3. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya nomor 16. Jika 24x pangkat x sama dengan 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, maka tentukan x-nya berapa. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi, untuk yang nomor 16, karena 24 pangkat x sama dengan 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, di sini yang mau kita cari tahu kan nilai x-nya ya. Nah, kita perhatikan bahwasannya di ruas kanan ini sudah ada ya angka 6 dan juga angka 4. Berarti untuk di ruas kiri, kita ubah sedemikian rupa sehingga dia ini angkanya sama gitu dengan yang ada di ruas kanan. Nah, berarti kan 24 itu bisa diperoleh juga kan dari angka 6 dikali
4 yang dipangkatkan X yang sama dengan 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, terus ini X di luar ini kan bisa dimasukin ke dalam ya, kita distribusikan gitu pada tiap angka pokok bilangan utamanya. Berarti di sini 6 pangkat X dikali 4 pangkat X sama dengan 6 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan ini udah sama ya. 6-nya udah sama di ruas kiri sama yang di kanan, 4-nya juga udah sama yang di ruas kanan. Nah, kita tinggal perhatikan aja angka eksponennya. Nah, angka eksponen di sini kan yang di kanan 3 sama 3, sedangkan yang di kiri X sama X. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah X sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Lalu nomor 17, if 3 coins are tossed, what is the probability that exactly 2 are heads? Nah, jadi yang ditanya adalah jika 3 koin dilempar, jadi kita punya koin ya. Nomor 17 itu kita punya koin. Nah, koin itu kan memuat apa sih? Angka dan juga gambar. Nah, kalau memuat angka dan gambar, karena 3 koin ya yang dilempar, berarti kita perlu yang namanya ruang sampel. Ruang sampelnya itu ada berapa nih? Nah, karena di sini dia dilempar 3 koin, berarti ruang sampelnya itu duanya dari mana? Duanya dari karena kemungkinan yang muncul kan hanya angka dan gambar. Dipangkatkan oleh berapa kali dilempar. Yaitu 3 kali, berarti jadi 2 pangkat 3 yang sama dengan 8. Jadi ruang sampelnya sama dengan 8. Lalu kita lihat di sini yang ditanya apa sih? Peluang munculnya 2 heads ya. Heads ini bisa kita analogikan sebagai gambar ya gitu, gambar. Jadi yang ditanya gambar. Nah, kita tulis dulu kemungkinan-kemungkinannya apa aja sih. Kan kalau semisalkan dia itu 3 kali dilempar pasti ada angka gambar, terus apalagi angka gambar-gambar gitu ya. Terus bisa juga gambar-gambar angka, gambar angka-angka. Nah, coba dicek dulu nih. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terusnya 8 ya. Ini angka-angka udah, angka-angka gambar. Angka gambar, oh ini ya. Gambar angka gambar dan angka gambar angka. Ini 8 kan. Nah, yang diminta kemunculan 2 gambar minimal. Nah, ini kan 2 gambar nih, berarti 1. Terus ini juga 2 gambar, berarti 2. Terus ini juga 2 gambar, berarti 3. Nah, di sini karena katanya exactly ya. Sorry, katanya exactly berarti cuma 2 gambar aja. Nah, 2 gambar di sini ada 3 yang muncul. Berarti peluangnya adalah itu bisa kita notasikan sebagai peluang dari 2 gambar sama dengan 3/8. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, terus kita coba lihat ke nomor 18. Nomor 18, sebuah lingkaran ya dengan keliling sebesar 16 pi, maka tentukan luasnya. Nah, kelilingnya udah diketahui, kita perlu cari yang namanya luas lingkaran. Bentar, kita hapus dulu ini. Oke, di sini kita tulis dulu. Jadi nomor 18 itu yang diketahui adalah keliling lingkaran itu sebesar 16 pi cm. Lalu yang ditanya adalah luas dari lingkaran. Nah, ini berapa gitu ya luas dari lingkaran. Nah, perlu kita ketahui dulu ya kalau misalkan luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat ya. Atau sama aja dengan pi d gitu ya. Nah, berarti kalau semisalkan yang diketahui keliling, kita cari tahu dari keliling dulu nih, gitu. Keliling itu kan diperoleh dari 2 PR gitu ya. Nah, berarti di sini kelilingnya itu kan udah diketahui 16
16, berarti tulis 16pi sama dengan 2πr. Nah, di sini kan di ruas kiri ada pi, di ruas kanan juga ada pi gitu. Berarti saling menghilangkan ya, atau bisa dibagi aja gitu, pi. Ini saling menghilangkan. Nah, jadi jadinya tinggal 16 sama dengan 2r gitu. Nah, kita kan mau memperoleh r-nya ya, atau jari-jari. Nah, karena di sini masih ada angka 2 di samping variabel r, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. 16 bagi 2, 8. 2r dibagi 2 adalah r. Jadi jari-jarinya dipenuhi yaitu sebesar 8 cm. Nah, kalau kayak gini kita bisa cari tahu luas lingkaran. Luas lingkaran itu besarnya itu kan sebesar πr kuadrat ya. Berarti di sini pi-nya kita tulis lagi, r-nya itu berapa? Ada 8, berarti 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sama aja dengan 8 kali 8, yang hasilnya adalah 64. Berarti jawabannya adalah 64 pi cm kuadrat. Ini merupakan luas dari lingkaran. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita akan lihat ke nomor 19. 110. Oke, jadi yang nomor 19, jika nilai mutlak dari X plus 4 lebih besar daripada 2, maka tentukan nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan yang diberikan. Jadi, kalau misalkan nomor 19 itu kan dia dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Kita tulis dulu deh, mutlak dari X plus 4 lebih besar daripada 2. Kita tentukan nilai yang memenuhi gitu ya. Nah, kita kan tahu ya, kalau misalkan konsep dari nilai mutlak dari suatu bilangan X, itu dia bisa dua. Yang pertama, itu X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan yang kedua ketika X-nya kurang dari 0, seperti itu. Nah, sehingga untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita pertama akan cari tahu dulu ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, kita tidak perlu mengubah atau mengganti atau menambahkan gitu ya suatu operasi pada pertidaksamaan di atas ini. Jadi kita tinggal tulis kembali aja. Jadi X plus 4 lebih besar dari 2. Dan nilai mutlaknya menghilang. Menghilang, kenapa? Karena kita memisalkan bahwa X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Yang mana ini memenuhi kondisi atau definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, kalau udah seperti ini, perhatikan bahwasanya kita hanya perlu mencari variabel X. Sehingga angka 4 di sini kita harus hilangkan dengan cara kedua ruas dikurangi dengan angka 4. 4 dikurangi 4, 0. Berarti X lebih besar dari 2 dikurangi 4 adalah negatif 2. Oke, berarti ketemu X-nya lebih besar dari min 2. Ini ya tetap ya ini. X lebih besar dari min 2. Nah, sekarang kita perhatikan kondisi yang kedua ketika X-nya kurang dari 0. Ketika X-nya kurang dari 0, maka kita perlu menambahkan operasi atau nilai negatif gitu ya ke dalam mutlak yang ada di atas ini. Berarti negatif dari X plus 4 lebih besar dari 2. Nah, kalau negatifnya kita distribusikan ke dalam fungsi, berarti memperoleh negatif X dikurangi 4 lebih besar daripada 2. Nah, supaya kita memperoleh nilai X saja di ruas kiri, kedua ruas kita jumlahkan dengan angka 4 ya, untuk menghilangkan angka dari negatif 4-nya. Sehingga negatif X, yang ini negatif 4 plus 4 jadi 0, lebih besar dari 2 tambah 4 adalah 6. Nah, ya karena yang ingin kita cari tahu adalah nilai dari suatu variabel positif, yaitu si X aja, berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Sehingga negatif X dibagi negatif 1 hasilnya X. Nah, operasi atau bentuk ya, bentuk pertidaksamaan ketika dilakukan operasi pembagian atau perkalian dengan angka negatif, maka tandanya berubah. Berarti yang tadinya lebih dari, sekarang jadi kurang dari, 6 dibagi min 1 menjadi negatif 6. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan mutlak di atas itu adalah X-nya kurang dari negatif 6 atau X-nya lebih dari min 2. Berarti dia itu di sini ya
X kurang dari negatif 6 atau X lebih besar dari min 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin itu dulu untuk kesempatan kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.